Nas'alullaha an yu'idhana wa iyyakum wa jami'al muslimina minan nar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terpuji atas keagungan, kesempurnaan, dan terpuji atas kenikmatan demi kenikmatan, yang mana di antara kenikmatannya yang terbesar ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minimal peduli dengan agama kita, dengan keimanan kita, dengan keistiqomahan kita. Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, di antara sebab yang menjadikan seorang hamba menjauh dari kebaikan agamanya, jauh dari ketaatan, jauh dari ibadah, adalah ketika dia tidak memiliki kepedulian dengan akhiratnya, ketika dia tidak memiliki kepedulian dengan keistiqomahannya, ketika dia tidak memiliki kepedulian dengan apakah setelah mati dia akan berujung di surga atau di neraka. Dijadikan tidak peduli dengan progres keimanannya, apakah naik atau turun kekhusyuannya, maka menjadi kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minimal peduli. Dan jalan untuk itu, untuk kita peduli, cara untuk kita kemudian peduli adalah dengan kita belajar, dengan kita menuntut ilmu. Semakin kita tidak belajar, semakin kita tidak akan peduli. Dengan belajar, hal-hal yang kita pelajari akan membuat kita memiliki keprihatinan terkait dengan kualitas ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya acuan, kita benar-benar akan merasa bahwasanya kita sedang tidak baik-baik saja dari cara kita merespon peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita, dari seringnya kita memprioritaskan selain Allah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar, penghayatan kita terhadap setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita menjadi mudah, karena feel yang kita miliki, yang kita dapatkan dari ketika kita belajar itu belum lama terasanya, belum lama sensasinya, sehingga kita lebih mudah menghayati peristiwa-peristiwa yang ada dengan kacamata keimanan, dengan kerangka keimanan. Tidak hanya sekedar wallahul musta'an, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, man lam yaral awaqib ghalaba alaihil his. Barang siapa yang tidak mengetahui efek di kemudian hari dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita putuskan, barang siapa yang tidak bisa menghayati konsekuensi dari setiap tindakan, perkataan, dan perbuatan dia ke depannya akan seperti apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka seringkali yang menggerakkan dia, yang menjadi reaksinya adalah buah dari apa? Dari emosinya, dari perasaannya, bukan keimanannya. Kesedihannya karena apa? Cemoohan orang. Kesedihannya karena kondisi ekonominya. Kesedihannya tentang apa? Ya, wallahul musta'an, masalah rumah tangga. Kesedihannya karena ya prestasi akademik. Kesedihannya wallahul musta'an. Padahal bisa jadi hal-hal minus dalam kehidupannya justru dan itu seringnya justru dari situ Allah berkehendak kebaikan untuk kita. Ketika seorang berjalan di atas trek yang seharusnya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah-masalah hidupnya adalah cara untuk Allah menguatkannya, cara untuk kemudian si hamba ini lebih terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa didapatkan ketika seorang secara berkelanjutan dia belajar, sehingga penghayatannya terhadap peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupannya itu lebih diwarnai oleh keimanan, dengan kerangka berpikir iman, berdasarkan ada ayatnya, ada hadisnya, ada perkataan ulama dalam hal ini. Itu maka itu kenikmatan besar ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk duduk di majelis ilmu atau menyibukkan diri dengan ilmu, sehingga kita tahu kita hidup untuk apa. Keistiqomahan kita tidak akan tergantung dengan faktor-faktor eksternal. Keistiqomahan kita tidak akan terlalu dipengaruhi oleh hal-hal yang dari luar atau faktor eksternal. Masjidnya nggak ada AC-nya, mundur misalnya. Masjidnya nggak nyaman, mundur. Tempatnya jauh sedikit, mundur. Ustadznya nggak sesuai dengan apa? Dengan ekspektasinya, mundur. Bahkan sebagian orang dibikin pelajaran berbayar, mundur. Dibikin gratis, mundur.
dekat mundur, jauh mundur. Dan selalu yang seperti ini akhirnya kadang kita menjadi bagian darinya, yang kita salahkan orang lain. Padahal kalau kita tahu betul Allah menghendaki istiqomahan kita, setidak mendukung apapun faktor eksternal yang ada, kita akan istiqomah dan kita akan memperjuangkan keistiqomahan. Istrinya Fir'aun saja hidup di bawah ketiaknya Fir'aun, orientasi hidupnya masih akhirat. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ini ucapannya istrinya Fir'aun. Faktor eksternalnya jelas tidak mendukung beliau untuk tetap berorientasi akhirat. Fir'aun seperti apa? Circle-nya seperti apa? Tapi tetap saja dia mengatakan, ya Allah, bangunkan untuk saya rumah di sisimu di surga. Dengan belajar, ya, apalagi ya Pak, kontaminan-kontaminan yang bertolak belakang dengan keimanan, polusi-polusi yang melemahkan keimanan kita itu berlalu lalang di sekitar kita. Dengan belajar, kita tidak terlalu sering menyalahkan apa? Faktor-faktor eksternal atas hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupan kita. Wallahul musta'an. Seringkali ketika seorang menyalahkan majelis taklimnya kurang begini, kurang begitu, pada akhirnya orang seperti ini taruhlah diberikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia mau pun tidak akan long lasting, konsistensinya lemah. Ya, sebagaimana yang pernah kita nukilkan dari sebagian masyayikh, dia punya kawan yang ketika duduk bersama Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dia mengatakan Syekh Muqbil kuat dalam masalah hadis, tapi masalah fikihnya ya, saya nggak tenang ngambil pendapat beliau. Pindah ke Saudi belajar sama Syekh Ibnu Utsaimin. Nah ini Syekh Ibnu Utsaimin fikihnya kuat ini Masya Allah, tapi hadisnya kurang kuat. Maka ketika di Yaman dia belajar kasetnya Syekh Utsaimin, ketika dia ke Saudi dia belajarnya kasetnya siapa? Syekh Muqbil. Ini betul-betul rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau yang kayak gini nih. Akhirnya apa? Dia nggak mensyukuri, dia nggak memaksimalkan kondisi yang ada. Dia selalu merasa bahwasanya saya berada di tempat yang salah, faktor eksternal ini dan sebagainya. Intinya faktor eksternal. Dia tidak melihat bahwasanya kalau Allah SWT menghendaki kebaikan pada dia, apapun kondisinya dia akan dijadikan akhirat sebagai orientasinya. Gimana caranya mempertahankan keistiqomahan itu? Mau kawan seperjuangannya bertahan atau mendukung dia atau tidak, itu bukan masalah. Ya, bahkan ekstrimnya kalau dia harus meninggalkan semua orang yang dekat dengan dia untuk supaya dia selamat di akhirat, dia siap untuk lakukan. Untuk supaya istiqomah, dia akan siap melakukan. Jangan katakan hidup itu adalah pilihan, dengan atau dan tanpa Anda. Saya tidak akan bisa sabar dengan neraka. Ilmu yang akan menjadikan kita kuat, punya penghayatan seperti itu. Ilmu yang akan membuat kita betul-betul merasakan umur kita itu tidak lama di sini. Ilmu yang akan membuat kita untuk kemudian berpikir, ya Allah, nggak ada komparasinya antara sekian triliun tahun di akhirat dengan 700 tahun taruhlah di dunia, atau apalagi 100 tahun. Maka seorang berpikir gimana supaya dia tidak bosan dengan rutinitas ketaatan, tidak mempersyaratkan syarat-syarat tertentu untuk dia kemudian istiqomah. Ya, harus begini, harus begitu, sudah, apapun yang penting istiqomah. Maka banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, banyak-banyak kita mengkoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita, introspeksi ya, akan kondisi kita, sehingga kita tidak perlu untuk terlalu peduli dengan faktor eksternal apapun itu. Mau taklim cuma 2 orang, hayu. Mau taklim apa ya, di tempat yang jauh, hayu. Yang penting istiqomah sudah. Yang penting terwujud, di mana kondisi keimanannya menaik, nggak menurun. Yang penting dia apa? Punya tren positif, yang dengan tren positif tersebut dia layak untuk diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah ke surga ujungnya. Ini nggak mungkin kecuali dengan seorang belajar. Makanya Abdullah bin Mubarak beliau heran, ajibtu liman la yatlubul ilma kaifa nafsuhu tad'uhu ilal khair atau ilal makramah. Saya betul-betul heran sama orang yang katanya menginginkan kebaikan tapi nggak belajar, jiwanya tergerak bagaimana caranya, gimana? Heran. Kita mendidik anak-anak kita itu perlu iman, yang dengan itu Allah menolong kita. Iman itu perkataan, perbuatan dan keyakinan. Ihfadillah yahfad. Realisasikan iman Anda dengan lisan,
perbuatan dan keyakinan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kompensasinya Allah akan menjaga. Dan penjagaan Allah dalam urusan akhirat kita, agama kita, dan urusan dunia kita, bahkan anak-anak kita akan dijaganya. Keimanan modal utama. Keimanan, kita perbaiki keimanan kita, dan mustahil keimanan kita menjadi lebih baik, minimal bertahan, kecuali dengan belajar. Dan sebagaimana ya ustadz kita menyampaikan, sangat dianjurkan sekali kita berusaha punya peningkatan ilmiah. Ini sangat menunjang sekali untuk istiqomahan kita. Punya progres yang bagus, punya progres yang jelas ketika kita belajar ya. Agar supaya syaitan tidak datang dalam hati kita dan isu yang dibawa ke rasa bosan. Kan orang blenger, kiemaning ya. Kan di mana-mana fenomenanya. Dan banyak yang merasa dirinya senior ya, dalam kesalafiyahan, sudah tidak lagi hadir di majelis ilmu ya, wallahu al-musta'an. Karena itu sudah pernah saya taklim yang ini, sudah pernah yang itu. Ketika ditelisik, rata-rata apa? Orang-orang yang apa? Kurang perhatian dengan apa? Peningkatan kualitas ilmiahnya. Maka belajar, mencatat, memurojaah, membawa buku itu untuk kepentingan masing-masing. Karena dengan itu kedepannya syaitan tidak lagi akan membawa isu tentang kon ora bosen sinau. Kenapa? Karena akan selalu ada hal yang baru. Belajar ya, qaidul fawaid bi apa? Bil kitabah. Mengikat ilmu dengan apa? Dengan mencatat. Jangankan yang apa? Sekedar belajar di Indonesia, yang belajar di hadapan masyayikh pun syaitan bawa isunya apa? Rasa bosan. Apalagi ketika apa? Ya, wallahul musta'an. Ya, seorang stuck di level tertentu, wallahul musta'an, seorang berusaha meningkatkan. Man sara ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan di atas rute konsisten, biarpun lama, insya Allah sampai. Wallahul musta'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya, menegur para sahabat 4 tahun. Baru 4 tahun setelah keislaman mereka, Allah menegur, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Ya, belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman pada dasarnya untuk kemudian dia lebih khusyuk terhadap zikrullah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Ini nggak bisa kecuali dengan belajar. Saya pernah mendapat faedah di mana sebagian ulama mengatakan terjadinya ketika seorang kehilangan kekhusyuan adalah ketika mereka meninggalkan majelis apa? Adzikir, meninggalkan majelis ilmu, nggak belajar lagi. Ya, merasa bahwasanya apa yang di dalamnya sekedar pengulangan, merasa apa yang di dalamnya membosankan, merasa apa yang di dalamnya apa? Ya, tidak penting dan seterusnya. Terlebih lagi ketika apa? Ya, kita punya peran dalam pendidikan misalnya. Faqidu syai'a la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberikannya. Minimal semangatnya. Ilmu itu syarat untuk seorang lebih beriman, syarat untuk seorang lebih bertakwa. Seorang yang menginginkan keistiqomahan dan keimanan itu harus antusias dengan ilmu. Ketika dia sendiri tidak punya, bagaimana dia akan menularkan ke anak didiknya? Wa makana minal qalb wa sala ilal qalb. Sesuatu yang bersumber dari hati akan sampai ke hati. Ketika seorang kemudian merasa untuk baik tidak perlu ilmu, maka itu juga, semangat itu juga yang akan sampai ke anak-anak didiknya. Padahal para ulama jelas-jelas mengatakan ilmu syartut taqwa. Ibnu Rajab ya, wallahul musta'an, dalam kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam ketika mensyarah hadis ittaqullah haitsumma kunta, beliau menyampaikan syarat ketakwaan adalah ilmu. Kaif yakunu taqiyan man lam ya'rif ma yuttaqa. Bagaimana seorang bisa menjadi hamba yang bertakwa kalau dia tidak tahu dibangun di atas apa ketakwaan tersebut, mana yang perintah, mana yang larangan. Belum lagi berbicara masalah penghayatan. Maka ilmu itu kebutuhan kita. Allahul musta'an. Kita harus peduli dengan apa? Peningkatan kualitas ilmiah kita. Sedikit-sedikit. Makanya ada program HSI, ada program apa? ANB channel. Ya. Itu karena ada keresahan di sana. Ketika sebagian orang masuk ke manhaj salaf dan ternyata sekedar sibuk dengan hal-hal yang enggak substansial misalnya. Maka ini ada HSI, ada ANB,
di mana seorang belajar di situ apa? Secara apa? Terstruktur, ada sistematiknya. Minimal bahasa Arab jemaah. Bahasa Arab ya. Belajar bismillah, bikin halaqah kecil-kecil bismillah. Belajar ya tahu. Enggak usah sok gengsi. Wah, ngajinya duluan saya, Ustaz. Iya, tapi dia udah tahu bahasa Arab. Nanti belum. Di Yaman tuh seperti itu. Syekh karena dia belum pernah belajar imla, akhirnya belajar. Teman-temannya apa? Anak kecil, tapi syekh muallif sudah bikin buku. Enggak ada gengsi-gengsian. Justru ya, itu representasi apa? Taufik dari Allah ketika seorang dibagi-bagian apa? Tawadhu. Jangan sampai kita sibuk mendidik anak orang. Bagaimana caranya circle yang ada ini menjadi sebab kebaikan untuk orang sekitar. Lah kita yang di dalam sendiri apa? Sebenarnya sudah bosan. Sebenarnya sudah apa? Udahlah, segini saja sudah. Ya tahu. Insya Allah bisa baik tanpa ilmu. Ini apa? Ini syaitan. Belajar, jangan sampai syaitan. Insya Allah. Ya, kita pernah belajar ya dengan berbagai variasi karakter dan potensi teman. Dan masya Allah antum rata-ratanya apa? Kalau enggak menengah ke atas ya menengah. Kata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, itu para penuntut ilmu itu bukan masalah kecerdasan kebanyakannya, tapi masalah konsistensi. Masalahnya bukan masalah kecerdasan. Yang ini belajar jadi bisa bahasa Arab, yang ini enggak. Ini bukan masalah kecerdasan. Rata-rata kecerdasannya apa? Enggak berbeda jauh satu sama lain. Tapi masalah apa? Konsistensi dan masalah skala prioritas. Dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Wallahul musta'an. Di antara bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita peduli, kita punya concern dengan keistiqomahan kita. Dan juga anak kita seperti apa, akan menjadi tipe pembelajar atau tidak, itu tergantung kitanya. Kalau kitanya tipe pembelajar, anak-anak kita akan melihat. Ya, anak-anak kita akan meneladani. Ya. Prioritas kita apa? Al-Quran, hadis, atau selainnya, itu akan menjadi prioritas anak kita. Ya. Kita akan berhenti ketika berhadapan dengan Al-Quran dan hadis atau tidak, ya, itu akan muncul fenomena-fenomenanya, bukti-buktinya, kesehariannya, momen-momennya, dan anak kita akan melihat abi umi kalau sudah ayat hadis selesai dia. Ya. Nggak butuh teori ini, butuh teori itu. Ayat hadis, perkataan para ulama sebagai penjelasan selesai sudah. Itu feel-nya sampai nular ke anak-anak. Ya. Maka itu ta'zim lil kitab wa sunnah, pengagungan terhadap Al-Quran dan sunnah, ya, itu kan berikan dampak kepada anak-anak kita. Ya. Wallahu al-musta'an. Ya.